Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk kepada pembahasan tentang Lucifer pada part 2 atau bagian 2, di mana terdapat pada Yeskiel pasal 28 ayat 11 sampai 15. Tapi saya akan membahas beberapa ayat untuk membuat saudara mengerti dan memahami bahwa nubuatan ini sama sekali tidak bisa dikaitkan kepada iblis atau yang mereka katakan Lucifer. Saya coba baca dulu saudara, kemudian nanti saya akan jelaskan ayat per ayat yang dicocokkan kepada iblis. Nyanyian ratapan mengenai Raja Tirus. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga. Yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lasurit, batu darah dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas, dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada, dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu, sampai terdapat kecurangan padamu. Di ayat lain pun sebenarnya ada, di ayat 17 ini juga dikaitkan. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan, menjadi tontonan bagi matanya. Jadi menurut kaum Lucifer, Lucifer adalah malaikat pujian, pemimpin pujian, yang memang sangat cantik atau sangat indah, yang kemudian akhirnya memberontak kepada Allah. Saya juga kurang tahu saudara, dongeng ini berasal dari mana, karena saya belum cari tahu. Tapi saya hanya akan fokus jelaskan ayat-ayat ini dulu, mungkin lain waktu kita akan bahas itu. Jadi yang menjadi penekanan itu di ayat 12. Hai anak manusia, ucapkanlah satu ratapan mengenai Raja Tirus, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Apa maksud dari ayat ini saudara? Sebenarnya kita bisa lihat pada Yeskiel pasal 27. Yeskiel pasal 27 ayat 4. Yeskiel 27 ayat 4. Wilayahmu di tengah lautan, ahli bangunmu membuat keindahanmu sempurna. Kemudian ayat 11. Orang Arwad dan tentaranya memanjat di atas tembok-tembokmu sekeliling, dan orang Gamat di atas menara-menaramu. Mereka menggantungkan perisai-perisainya pada tembok-tembokmu sekeliling. Mereka membuat keindahanmu sempurna. Jadi istilah gambar dari kesempurnaan di situ sebenarnya berbicara tentang bagaimana luar biasanya penampilan Tirus. Betapa megahnya dan luar biasanya kerajaan Tirus ini saudara. Jadi itu maksudnya. Kemudian ayat 13. Engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga. Apa maksudnya? Apakah benar-benar bahwa Tirus ini terletak di Taman Eden, saudara? Coba kita lihat pada Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2 ayat 10 sampai 14. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Nah kalau kita lihat lokasi Taman Eden, sudah jelas bahwa Taman Eden itu bagian daratan saudara, karena diapit oleh sungai-sungai. Terdapat sungai di situ. Sementara saudara kalau lihat peta zaman purba, Tirus ini terletak di pinggir laut. Pinggir laut, di samping Israel saudara. Jadi letaknya di pinggir laut.
Jadi kalau saudara baca tentang Tirus, saudara akan lihat bagaimana luar biasanya Tirus di dalam perdagangan. Jadi sama sekali bahwa yang dimaksud Eden di sini hanyalah sebuah kiasan atau istilah. Semua ratapan tentang Raja Tirus dalam satu perikop ini semua hanyalah gambaran, bahasa-bahasa kiasan untuk menggambarkan bagaimana kerajaan Tirus yang sebenarnya. Jadi hanya baca bahasa kiasan, tidak bisa dipahami secara literal atau hurufiah, saudara, karena nanti justru kita akan salah paham. Seperti dikatakan engkau di Taman Eden, seolah-olah bahwa Tirus memang kerajaan Tirus letaknya di Taman Eden, padahal sebenarnya tidak. Letak lokasinya sama sekali berbeda. Jadi ini hanya kiasan, saudara. Penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lasurit, batu dara dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Ini juga sebenarnya bahasa kiasan, karena dari batu-batu ini sebenarnya tidak ada di kerajaan Tirus, saudara. Jadi di mana asal batu-batu ini? Saudara bisa baca di Yeskiel pasal 27 ayat 16. Edom berdagang dengan engkau karena banyaknya hasil-hasilmu. Mereka menukarkan permata batu dara, kain ungu muda, pakaian berwarna-warna, kain lenan halus, karang dan batu delima, ganti barang-barangmu. Kemudian di ayat 22, pedagang Seba dan Raima berdagang dengan engkau. Mereka menukarkan yang terbaik dari segala rempah-rempah dan segala batu permata yang mahal-mahal dan emas ganti barang-barangmu. Jadi batu-batu ini bukan berada di Tirus, kemudian seolah-olah bahwa ini Eden yang benaran Eden, yang memang banyak batu permata di sana. Sebenarnya tidak. Batu-batu ini didapatkan dari hasil perdagangan dari bangsa-bangsa lain atau kerajaan yang lain, saudara. Jadi yang dimaksud disediakan pada hari penciptaanmu artinya memang sudah ditetapkan seperti itu. Bagaimana Tirus nantinya, kerajaan Tirus nantinya akan seperti apa. Kemudian ayat 14, kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga, di gunung kudus Allah engkau berada, dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Jadi karena ada bayangan atau pernah membaca bahwa Taman Eden itu dijaga oleh malaikat supaya manusia tidak bisa lagi masuk ke dalam Taman Eden dan memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat dan buah dari pohon kehidupan, maka malaikat berjaga di situ. Kemudian dipahami bahwa Eden yang dimaksud ayat 13 ini benar-benar Eden karena ayat 14 di situ juga mengatakan kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Nah, apa maksudnya di sini, saudara? Seperti yang saya katakan tadi bahwa Tirus itu letaknya di samping Israel, berdekatan dengan Israel. Saudara kalau pahami bahwa Israel itu tempat tabut Allah, di mana tabut Allah di situ terdapat dua kerub yang digambarkan merentangkan sayap. Jadi sebagai simbol bahwa ada dua kerub yang menjaga Taurat yang ada di dalam tabut. Sebenarnya itu simbol bahwa memang malaikat Tuhan menjaga Israel. Kerub-kerub Tuhan menjaga Israel. Itu sebabnya dikatakan kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Berarti Tirus memang terletak di dekat Israel, tempat di mana kerub berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada. Nah ini sama, karena Israel juga gambaran dari gunung kudus Allah. Dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Batu-batu yang bercahaya-bercahaya ini karena letaknya di pinggir lautan, saudara. Jadi ada banyak batu yang bercahaya-bercahaya situ. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu, sampai terdapat kecurangan padamu. Nah, untuk memahami ayat 15 harus dibaca ayat 16. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan, dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga, membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Jadi saudara, bercela di ayat 15 itu bukan bercela dalam hal dia memberontak kepada Allah, seperti kalau kita tafsirkan ini nubuatan untuk iblis, tidak, saudara. Tetapi bercela di situ dalam hal berdagang. Ayat 17, engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan.
menjadi tontonan bagi matanya. Nah, ini ayat 17 lagi, ini ke bumi kau kulempar. Sebenarnya saudara kita bisa lihat di sebentar. Yeskiel pasal 19 ayat 12. Jadi Yeskiel pasal 19. Saya bersyukur bahwa bahan-bahan yang ada ternyata semua kita bisa dapati juga di kitab Yeskiel. Yeskiel 19 ayat 12. Tetapi ia terjabut di dalam kemarahan dan dilemparkan ke bumi. Angin timur membuatnya layu kering, buahnya disentakkan. Cabang yang kuat menjadi layu kering dan api menghabiskannya. Saudara kalau baca pasal 19 ini judulnya ratapan tentang Raja Israel. Nah, di situ ada kata tetapi ia terjabut di dalam kemarahan dan dilemparkan ke bumi. Apakah Raja Israel berasal dari langit kemudian dilemparkan ke bumi? Tentu saja tidak, saudara. Jadi ini juga sebenarnya bahasa kiasan, di mana maksud dari dilemparkan ke bumi itu artinya dijatuhkan, diruntuhkan. Jadi bukan berarti bahwa kita bisa kaitkan ini seperti yang terdapat di dalam Wahyu, di mana iblis dan malaikat-malaikat pemberontak yang lainnya dilemparkan ke bumi. Memang bahasanya sama, tapi kita harus pahami dulu yang mana literal, yang mana hurufiah, dan yang mana hanya sekedar kiasan. Itu sebabnya penting untuk membaca seluruh perikop, saudara. Bahkan pasal-pasal yang lain, yang sebelumnya atau sesudahnya itu juga perlu dibaca. Khususnya kalau kita mau memahami tentang Tirus, maka kita harus baca semua pasal yang berhubungan dengan Tirus. Sehingga kita bisa mengerti apa maksud dari kiasan-kiasan atau peribahasa yang digunakan di dalam Alkitab. Atau mungkin ada perumpamaan-perumpamaan yang dipakai, kita bisa paham apa maksudnya. Jadi kita tidak hanya sekedar menafsir atau memahami sesuatu berdasarkan keinginan kita, saudara. Tidak. Alkitab harus menafsir Alkitab. Itu prinsip kita harusnya. Jadi tidak bisa kita mau kait-kaitkan atau mencocokkan ayat-ayat Alkitab dengan apa yang kita pahami, apa yang kita dengar dari orang. Tidak bisa seperti itu, saudara. Jangan pernah lupakan prinsip itu di dalam penafsiran. Alkitab harus menafsir dirinya sendiri, atau maksudnya Alkitab harus menafsir Alkitab. Jadi untuk memahami apa maksud dari ayat atau firman, kita harus pakai firman itu juga untuk menjawabnya sendiri, saudara. Jadi tidak boleh pakai logika kita sendiri, tidak boleh pakai imajinasi kita, tidak bisa, saudara, tidak bisa seperti itu. Nanti akan jadi salah paham. Jadi saudara sudah pahami semua ayat-ayat ini. Saya pikir itu sudah cukup, karena inti dari pembahasan ini tentang Lucifer sudah saya sampaikan di part 1, bahwa Lucifer sama sekali tidak pernah digunakan untuk ditujukan kepada suatu pribadi atau sosok tertentu. Dan yang pertama kali menggunakan istilah itu di dalam Alkitab adalah Saint Jerome di abad keempat, saudara. Jadi Saint Jerome sendiri tidak punya maksud atau niat untuk menggunakan istilah Lucifer. Itu bukan nama ya, saudara. Istilah Lucifer atau pembawa cahaya itu kepada iblis, tidak. Itu sebabnya kenapa Saint Jerome menggunakan itu di Alkitab Perjanjian Lama di Yesaya, dan juga di kitab Perjanjian Baru yaitu di Petrus. Jadi saudara harus tonton dulu sebelum menonton video ini supaya saudara tidak gagal paham. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih buat saudara-saudaraku yang tetap setia untuk mendengarkan video ini. Yang jelas saudara, saya bukan mengajar. Saya hanya meneruskan, saya hanya menyampaikan apa yang saya dapat, apa yang saya terima, apa yang saya temukan. Jadi saya tidak sedang mengajar saudara, seolah-olah saya lebih banyak tahu dari saudara, tidak sama sekali. Karena apa yang saya sampaikan juga saya pelajari, saudara. Saya gumuli di dalam doa dan saya cari tahu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga jadi berkat buat kita semua. Dan tetap setia di dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.